billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah, kita sudah dapat melaksanakan ibadah dan dapat menghirup udara yang segar. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada diri kita. Wajar kita simpulkan puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yang telah menggulung tikar kebatilan, yang telah menegakkan tiang kebenaran, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah dimanapun saja anda berada, kata al-muqaddimah cukup sekian. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengajian iaitunya tentang kelebihan para wali Allah atau para ulama. Sebab ibu dan bapa Nabi Muhammad yang telah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, man akramal ulama faqad akrami. Siapa orang yang memuliakan ulama, maka sama artinya memuliakan aku. Jadi bapak-bapak, hari ini ulama yang sangat masyhur dan sangat keramat yang banyak dilupakan oleh masyarakat Tanah Minang, yaitunya ulama besar yang berkubur atau bermakam di Kecamatan Kayu Tanam di Nagari Gugua, yaitunya yang bernama Angku Syekh Sumani. Jadi bapak-bapak, Angku Sumani itu adalah seorang ulama besar yang sangat keramat, guru daripada Angku Syekh Burhanuddin. Hari ini sejarah beliau sudah banyak dilupakan oleh masyarakat Tanah Minang. Padahal kalau dipikir-pikir di dalam hati, dipikir lalu dimanuangkan, pikir palitu hati nanang seribu akal. Beliau adalah guru daripada Angku Syekh Burhanuddin. Setelah Angku Syekh Burhanuddin pulang menuntut ilmu daripada Aceh, setelah beliau mengajar di Tanjung Medan, kemudian beliau berulang ke Nagari Gugua menuntut ilmu kepada Syekh Angku Sumani. Jadi bapak-bapak, menurut sejarah yang Abu baca, beliau Angku Sumani itu pernah dahulu kala beliau menegakkan Islam di Nagari Gugua. Karena beliau itu keras dalam menyampaikan Islam, sehingganya masyarakat Nagari Gugua banyak yang tidak menerima, yang pada akhirnya beliau diusir di Nagari Gugua. Kemudian Syekh Sumani itu, ibu dan bapak, pergilah ke Batu Sangkar, ke kampung halaman beliau yaitunya di Sumani. Kemudian beliau nikah dengan seorang wanita yang bernama Putri Limau Kape. Sapanika beliau diusir di Nagari Gugua, ibu dan bapak, maka masyarakat Nagari Gugua ketika itu
mendapat petaka atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bencana yang menimpa? Yaitunya hujan ndak nama turun ke permukaan bumi, padi abi demanji pianggang sambuh, sehingga tanam tinaman ibu dan bapa banyak yang tidak pulang ataupun panen, sehingganya ibu bapa masyarakat negeri Guguk lah kewalahan. Kemudian dalam bencana yang begitu dahsyat timbullah kesadaran dan keinsafan di tengah-tengah masyarakat negeri Guguk. Mungkin takana katunan telompe muncul nan tadorong seorang ulama besar yang diusir di tengah kampung. Siapa ninggal beliau maka nak kampung tu dilanda petaka atau didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibu bapa musyawarahlah, nenek mama kemudian dengan para ulama perangkat negari untuk meminta maaf kepada Angku Syekh Sumani. Kemudian pergilah masyarakat negeri Guguk ibu dan bapa menemui Angku Sumani ke Batu Sangka, meminta maaf kepada beliau. Oh Buya, oh tuanku, maafkanlah kami, katolah tadorong muncunglah telompek. Buya, kami usia di kampung kami, kini kampung kami ditimpa bencana paneh badangkang hujan tak turun bandar lah mulai kariang air matu air lah mulai ketek, padi kami dah ada nampulang, kacang kami penuh ada oleh, jaguang pun penuh ada oleh, sehingga masyarakat kami lah hampir-hampir mati kelaparan. Wahai Buya, maafkanlah kami. Kok katonan telompek munculan terdorong, salahkah manusia minta maaf, salah kepada Allah ampun, meminta ampun. Jadi akhirnya ibu dan bapa Angku Sumani itu memaafkan masyarakat negeri Guguk. Kemudian beliau dibawa oleh masyarakat negeri Guguk kembali ke negeri Guguk, dibuat surau, kemudian tinggallah beliau di surau itu yang bernama surau itu ibu bapa kalau aku baca dalam sejarah dari guru ke guru, dari ulama ke ulama, dari orang tua-tua Guguk, yaitunya di Surau Manggih namanya. Jadi Musajid Raya tu kini ibu bapa dahulunya Surau Manggih. Menetaplah beliau, kemudian setelah beliau tinggal kembali di negari Guguk, mengembangkan Islam, membawa masyarakat Guguk kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bumi hijau ranau, tanam tinaman subur, padi banyak dapat, kacang pun pulang, masyarakat semakin makmur setelah beliau menetap iaitunya di negeri Guguk kembali. Itulah sejarah ibu bapa seorang ulama besar yang sudah terlupakan di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Dahulu sekitar 30 tahun yang silam atau 25 tahun yang berlalu, seluruh penjuru di tanah Minang sebelum pergi bersafar atau ziarah Angku Syekh Burhanuddin Kaulaan, mereka itu menziarahi Angku Sumani yang ada di negeri Guguk lebih dahulu. Bahkan dari Pekanbaru, Riau, Jambi, Bengkulu, tak kalau beliau masyarakat itu pergi berziarah Kaulaan, beliau berziarah lebih dahulu yaitunya di makam Syekh Sumani yang berada di negeri Guguk. Kami alhamdulillah masyarakat negeri Guguk tetap menjaga dan memelihara, melestarikan, yaitunya setiap tahun kami tetap pergi berziarah ke situ. Sebab nak kata Nabi, ziarah itu Bismillahirrahmanirrahim, manzaral ulama fakat zarani, wa manzarani fakat zarallah, wa manzarallah kana ma'i fil jannah, kata Nabi Muhammad, yang artinya siapa orang yang menziarahi ulama, kata Nabi Muhammad, sama laksana menziarahi aku. Dan siapa orang yang menziarahi aku, sama artinya menziarahi Allah. Dan siapa orang yang menziarahi Allah, kana ma'i fil jannah, maka orang itu bersama saya di dalam surga, kata Nabi Muhammad. Ini keuntungan daripada ziarah. Tapi kalau hari ini ibu dan bapak, banyak orang yang mengatakan ziarah itu hukumnya haram, hukumnya syirik. Perlu kita ketahui, orang yang meninggal itu dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah, yaitunya ayat 154. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun, yang artinya jangan kamu mengira atau jangan kamu menyangka bahwa sesungguhnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang memperjuangkan agama Islam, orang yang menegakkan agama Islam, jangan Anda mengira mereka itu mati, tetapi bal ahya, tetapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, dan kamulah yang tidak mengerti. Jadi orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mati memperjuangkan agama Allah, mereka itu hidup yang sebenarnya, tapi kita yang tidak mengerti. Amangkonyo kita disuruh oleh Nabi Muhammad, yaitunya untuk pergi berziarah kubur. Siapa? Kubur para ulama. Memang dahulu kala ibu dan bapak, ziarah kubur itu memang pernah dilarang oleh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad melarang orang ziarah kubur? Di zaman Nabi Muhammad itu hidup, Islam itu belum berkembang, iman orang Islam belum kuat, kesabaran orang Islam belum mantap. Ketika menziarahi ibu dan bapak, para umat Islam itu kadangnya menangi meratuk di padan pekuburan, baguliang-guliang masih golek-golek di padan pekuburan ibu dan bapaknya, sehingganya timbul kekhawatiran di dalam hati Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu melarang, yaitunya untuk berziarah kubur. Kemudian tak lama masa berputar, abi hari baganti hari, tibola minggu, abi minggu baganti minggu, tibola bulan, babulan jo babulan, sampai tibo tahun, tahun batahun, umat Islamlah semakin berkembang biak, iman umat Islam sudah kokoh, kesabarannya sudah mantap. Maka diperintahkan kembali oleh Nabi Muhammad itu untuk kita pergi berziarah kubur. Apa tujuan Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk ziarah kubur, apalagi makam atau kuburan para ulama? Yaitunya mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Dengan kita pergi ke makam para ulama atau menziarahi kuburan ibu dan bapak kita, takana di kita kampung akhirat ba'alai suat. Kini adin datang kamari, mungkin sesudah aku adin nang kadimasuan ke liang lahat. Takana idrik kamati, tabayang akhirat ba'alai suat, mangku iman kita ko menjadi bertambahnya. Hati yang keras akan menjadi lembut, hati yang lupa mengingat Allah akan mengingat Allah, hati yang selalu memikirkan dunia, indah takana dunia, takana di akhirat lain. Akulah tujuan Nabi Muhammad ibu dan bapak, yaitunya memerintahkan umatnya untuk ziarah kubur. Jadi ibu bapak, mari kita pergi menziarahi para makam ulama. Ulama itu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi sudah meninggal, Rasul sudah berpulang ke rahmatullah, maka ulama lah sebagai ulasan gigi sambungan lidah, menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan pesan-pesan Allah. Maka ulama lah sebagai pelanjut cerita ibu-ibu apa-apa. Jadi mari kita sama-sama memuliakan para ulama, baik ulama itu hidup maupun ulama itu sudah meninggal dunia. Kita kunjungi padan pekuburannya, kita bermohon kepada Allah agar kita diberi oleh Allah rahmat dan dapat syafaat daripada Nabi dan dapat berkah daripada guru. Jadi ibu apa? Rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi,
berkah daripada guru. Ikulah yang dikatakan tungku tiga sajarangan, tali tiga sapilin. Tak boleh umpang cik dua ibu bapa. Seandainya umpang cik putui salaikan dua salampi, rumik mamilah mamapahnya rasul tak mungkin samparono. Mangku mari kita mencari keberkahan guru, akan dapat kita syafaat Nabi. Apabila syafaat Nabi lah dapat dakwah, insyaAllah rahmat Allah akan dapat puluh di kita. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, inilah sejarah singkat tentang ulama besar yang sudah dilupakan oleh masyarakat Ranah Minang, iaitunya Syekh Tuanku Sumania yang bermakom iaitunya di Nagari Wugua, Kecamatan Kayu Tanam, iaitunya di belakang Masjid Raya. InsyaAllah ada sesudah ceramah ini ada iaitunya video masyarakat Negeri Wugua pergi berziarah mendoa bersama di sana, iaitunya sesudah puasa 6 di bulan Syawal. Jadi kami masyarakat Negeri Wugua tetap melestarikan, menjaga dan memelihara, karena ulama itu walaupun hidup walaupun mati tetap berdoa kepada Allah agar masyarakatnya terjauh daripada balapetaka, jauh daripada mara bahaya, jauh daripada bencana alam. Apalagi hari ini di tengah-tengah COVID-19 atau Corona sedang bergejolak. Mungkin doa-doa para wali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin para ulama yang selalu berzikir kepada Allah, mereka bermohon kepada Allah, karena doa mereka lah semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi makmur, semuanya akan menjadi bahagia, karena doa para ulama itu bagaikan pisau yang tajam yang keluar dari sarungnya, tajamnya bukan main. Kalau doa awakku ibu apa-apa, kadang doa awakku tidak diterima oleh Allah. Mungkin hati kita tidak bersih, mungkin jiwa kita kotor, mungkin kita lalai dalam beribadah, makanya doa kita kurang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, hanya ini saja pengajian yang dapat saya sampaikan tentang mengkupas sedikit sejarah iaitunya Angku Sesumani yang baku buah di Nagari Wugua. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang melihat ceramah singkat ini di alam maya, di masa yang ke depan kita pergi menziarahi makam Syekh Angku Sumani, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat syafaat daripada Nabi Muhammad dan berkah daripada guru. Ku adu katonan telompek muncuangan tadorong ju kato-kato abu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama. Allahumma abina su'a bima sita wa kaifa sita innaka ala man tasha'ul qadir. Allahumma abina su'a bima sita wa kaifa sita innaka ala man tasha'ul qadir. Allahumma abina su'a bima sita wa kaifa sita innaka ala man tasha'u qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir.
يا قمر الكمال من ألوذ به ولا جودك رسول الله جاهلتي فإن من جودك دنيا وضرتها يا نفسي لا تقنطي من زلة عجما رحمة الرابين يقسمها يا ربي واجعل رجائي غير منعكس وتوب بعبدك في دارين إن له وزلت بصلاتي منك دائمة ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وآل وصحب ثم تابعين له مرحبا عذبات الباني رايه سما لا aku